warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 40 dengan saya sendiri Hawa Lebla Radef dengan NIM 2510431017 dengan rekan saya Alifah Nisa dengan NIM 2510432017. Baik, pada ujian akhir praktikum ADP kali ini kami mengambil tema planner. Mengangkat sebuah program yaitu Project Planner. Baiklah, untuk program ini kami menggunakan import SYS untuk menggunakan sintaks SYS exit agar dapat keluar dari program, lalu import OS untuk menggunakan sintaks OS sistem CLS agar dapat menghapus terminal sebelum mencetak output lainnya, lalu import time untuk menggunakan sintaks timestamp agar dapat menjeda setiap output, lalu from term color import colored agar dapat mencetak teks berwarna. Setelah itu, kami menginisialisasi akun dalam bentuk dictionary, username login dalam bentuk string kosong, nama user sama dengan string kosong, saldo sama dengan 0, target sama dengan 0, riwayat dalam bentuk list, batas budget dalam bentuk dictionary, lalu kategori dalam bentuk list yang berisikan kategori makan, transport, kuliah, hiburan, kesehatan, lainnya. Selanjutnya ada fungsi loading. Di fungsi loading ini yang pertama akan dicetak tulisan loading budget planner. Setelah itu akan dilakukan perulangan untuk I yang ada dalam list 10, 25, 50, 75, dan 100 yang akan dicetak dalam bentuk persen dan juga diberikan jeda 0,2 detik untuk setiap perulangannya. Lalu akan dihapus layar lagi dengan menggunakan sintaks OS sistem CLS. Selanjutnya ada fungsi baca akun. Yang pertama itu akan dideklarasikan akun adalah variabel global. Ini berfungsi agar perubahan pada akun bisa diakses oleh seluruh program. Selanjutnya, dictionary akun akan dikosongkan. Ini berfungsi agar mereset data akun sebelum membaca ulang dari file. Selanjutnya, file akun txt akan dibuka dalam mode append. Ini berfungsi agar membuat file jika belum ada dan tanpa menghapus isi yang ada. Setelah itu, file akan di-close agar memastikan file tersebut tersimpan. Selanjutnya, file akan di-open lagi dalam mode read, lalu akan dibaca semua baris tersebut yang ada dalam filenya. Ini berfungsi untuk menyimpan setiap baris sebagai elemen dalam list. Selanjutnya akan dilakukan perulangan untuk setiap baris dalam semua baris. Lalu akan dihilangkan spasi awal dan di akhir baris menggunakan fungsi strip. Lalu, jika baris tidak sama dengan string kosong, maka data baris tersebut akan dipisahkan dengan titik koma. Lalu, jika data ada 3, yaitu username, password, dan juga nama, maka akan disimpan data tersebut ke dalam dictionary akun dengan format akun username, password, nama. Lalu, file akan ditutup. Setelah itu, ada fungsi registrasi. Yang pertama akan dipanggil fungsi baca akun, lalu pengguna akan diminta untuk menginputkan nama dan juga username. Lalu jika username ada dalam akun, maka program akan mencetak username sudah digunakan. Lalu return yaitu keluar dari fungsi, yaitu menghentikan proses registrasi. Setelahnya, program akan meminta pengguna menginputkan password dan juga konfirmasi passwordnya. Jika passwordnya tidak sama dengan konfirmasi password, maka akan dicetak password tidak sama. Lalu, return keluar dari fungsi, yaitu menghentikan proses registrasi. Setelah itu akan dibuka file akun txt dalam mode append. Ini berfungsi untuk menambahkan data baru tanpa menghapus data yang lama. Lalu akan ditulis data ke file dengan format username, titik koma password, titik koma nama. Ini berfungsi untuk menyimpan data akun baru ke dalam filenya. Setelah itu, file akan ditutup dan akan dicetak tulisan registrasi berhasil. Setelah itu ada fungsi simpan data. Di fungsi simpan data akan dibuka file
username data txt dalam mode write, lalu akan ditulis saldo dengan format saldo sama dengan angka, dan saldo tersebut akan disimpan ke dalam file. Setelah itu akan ditulis target sama dengan angka dan menyimpan target tersebut ke dalam filenya. Selanjutnya akan dilakukan perulangan untuk setiap kategori dalam batas budget. Lalu akan dituliskan batas budget dengan format batas, titik koma kategori, titik koma nominalnya berapa. Selanjutnya akan dilakukan perulangan untuk setiap transaksi di dalam riwayat item dalam riwayat, yaitu setelah itu akan dibuat string riwayat dengan format riwayat. Setelah itu ada jenis, dipisahkan garis pemisah, kategori, garis pemisah, nominal, dan juga garis pemisah, dan juga keterangan. Lalu akan dituliskan baris riwayat tersebut ke dalam filenya. Lalu file tersebut akan ditutup, dan selanjutnya ada fungsi load data. Di fungsi load data akan dideklarasikan saldo, target, riwayat, batas budget sebagai variabel global agar perubahan bisa diakses oleh seluruh program. Lalu akan diatur saldo awal sama dengan 0, target awal sama dengan 0, riwayat dikosongkan atau juga di reset, lalu batas budget dikosongkan menjadi dictionary batas budget yang baru. Lalu akan dibuat nama file dengan format username yang diinputkan pengguna underscore data txt. Setelah itu, file akan dibuka dalam mode event. Ini berfungsi untuk membuat file jika belum ada. Lalu akan dibuka file lagi dengan mode read. Lalu akan dibaca semua baris yang ada dari file tersebut. Ini berfungsi untuk menyimpan setiap baris dalam list. Setelah itu, file akan ditutup. Selanjutnya akan dilakukan perulangan untuk setiap baris dalam semua baris. Jika baris tersebut ada spasi di awal ataupun akhir, maka akan dihapus menggunakan fungsi strip ini. Selanjutnya, akan diperiksa apakah ada baris kosong. Jika ada, maka akan dilanjutkan kepada baris selanjutnya, yaitu continue. Selanjutnya akan diperiksa apakah baris tersebut mengandung sama dengan. Jika iya, maka akan dipisahkan baris tersebut menggunakan sama dengan, yaitu menggunakan fungsi split. Setelah itu akan diperiksa apakah key-nya sama dengan saldo. Jika iya, maka akan diubah value tadi menjadi integer dan disimpan ke dalam variabel saldo. Setelah itu, jika key-nya sama dengan target, maka akan diubah value-nya menjadi integer dan disimpan ke dalam variabel target. Selanjutnya akan diperiksa apakah baris mengandung titik koma. Jika iya, baris tersebut akan dipisahkan menggunakan titik koma menggunakan fungsi split. Setelah itu akan diperiksa apakah tipe datanya adalah batas. Jika iya, maka akan disimpan ke batas budget dengan key, kategori, dan value nominal. Selanjutnya akan diperiksa apakah tipe datanya adalah riwayat. Lalu akan dipecah bagian kedua berdasarkan garis pemisah menggunakan fungsi split. Ini berfungsi untuk mendapatkan 4 bagian, yaitu jenis, kategori, nominal, dan juga keterangan. Lalu data yang sudah diinputkan tadi akan ditambahkan ke dalam riwayat. Ini berfungsi untuk memuat transaksi dari file ke list riwayat. Selanjutnya ada fungsi login. Di fungsi login, yang pertama akan dideklarasikan username login adalah variabel global, lalu akan dipanggil fungsi baca akun, lalu pengguna akan diminta untuk menginputkan username dan juga passwordnya, lalu program akan memeriksa apakah username ada di akun dan passwordnya cocok, yang berfungsi sebagai validasi login. Jika cocok, maka akan disimpan username ke dalam
variabel global tadi. Lalu akan dipanggil fungsi load data dan akan dikembalikan nama pengguna menggunakan fungsi return akun. Jika validasi login tadi gagal, maka akan dilakukan return none yang berarti login gagal. Setelah itu ada fungsi tambah pemasukan. Di fungsi tambah pemasukan ini, yang pertama saldo akan dideklarasikan menjadi variabel global agar perubahan saldo bisa diakses di seluruh program. Lalu pengguna akan diminta menyebutkan sumber dan juga nominalnya. Lalu untuk menghitung saldonya, maka saldo awal akan ditambahkan dengan nominal. Jika sudah menginputkan sumber dan juga nominal, maka akan ditambahkan ke dalam list riwayat yang sudah ada tadi. Jika sudah, maka akan dipanggil fungsi simpan data yang berfungsi untuk menyimpan semua data ke dalam file. Jika sudah, maka akan dicetak tulisan pemasukan berhasil dicatat. Selanjutnya ada fungsi pilih kategori. Yang pertama itu akan dicetak tulisan pilih kategori. Lalu akan dilakukan perulangan untuk setiap kategorinya. Lalu akan dicetak nomor, dan nama kategori untuk menampilkan daftar pilihannya tersebut. Setelah itu pengguna akan diminta untuk menginputkan pilihannya, lalu dilakukan perulangan untuk setiap kategori, lalu diperiksa apakah input tadi sesuai dengan nomor kategori, dan akan dikembalikan nama kategori yang sudah dipilih. Jika validasi kategori pilihan tersebut gagal atau dipilih pengguna tidak sesuai dari 1 sampai 6, maka akan dicetak pilihan tidak valid. Lalu akan dikembalikan none, yang menandakan tidak ada kategori yang dipilih. Selanjutnya itu definisi cetak keluaran. Di sini dilakukan deklarasi yaitu global saldo. Selanjutnya memanggil fungsi pilih kategori. Jika kategorinya tidak valid, maka langsung keluar dari definisi cetak keluaran. Jika kategorinya valid, maka pengguna akan diminta untuk menginputkan nominal dan keterangannya. Jika nominal lebih besar daripada saldo, maka program akan mencetak saldo tidak cukup. Lalu, untuk menghitung saldo, dilakukan saldo yang awal dikurang dengan nominal. Selanjutnya yaitu menambahkan pengeluaran kategori nominal keterangan tersebut ke dalam riwayat. Lalu dipanggil lagi fungsi simpan data. Lalu dicetak pengeluaran hasil dicatat. Selanjutnya yaitu definisi kelola budget. Dipanggil fungsi pilih kategori. Lalu jika kategori tersebut tidak ada, maka langsung keluar dari definisi kelola budget. Selanjutnya, jika kategori itu valid, maka pengguna diminta untuk memasukkan budget barunya. Nominal tersebut disimpan ke dalam dictionary batas budget dan kategori sebagai key-nya. Lalu dipanggil lagi fungsi simpan data. Selanjutnya, lalu dicetak batas budget baru berhasil diatur. Selanjutnya yaitu definisi monitoring budget. Pada definisi monitoring budget ini, kita menampilkan tabel yaitu yang berisikan kategori, budget yang telah ditetapkan, lalu berapa yang telah terpakai dan sisanya. Lakukan perulangan kategori dalam batas budget. Inisialisasi yang terpakai adalah 0. Lakukan perulangan data yang ada dalam riwayat. Jika pengeluarannya cocok dengan kategorinya, lalu hitung yang telah terpakai dengan cara terpakai ditambah nominal. Selanjutnya yaitu mengambil nilai budget. Setelah itu, hitung sisa dengan cara budget dikurang yang telah terpakai tadi. Lalu print header tabel. Selanjutnya itu definisi target tabungan. Deklarasikan global target. Lalu pengguna diminta untuk memasukkan target tabungannya, lalu panggil fungsi simpan data. Setelah itu cetak target tabungan berhasil diperbarui. Selanjutnya yaitu definisi progres tabungan. Jika progres tabungannya belum ditetapkan, maka akan dicetak belum ada target tabungan, lalu akan langsung keluar dari fungsi progres tabungan. Jika pengguna telah menetapkan target tabungannya, maka program akan menghitung target tabungannya, lalu akan mencetak blok presentasi target tabungannya. Selanjutnya adalah definisi analisis.
Pada definisi analisis ini, pemasukan dan pengeluarannya diinisialisasi 0. Selanjutnya, dilakukan perulangan data di dalam riwayat. Jika data tersebut adalah pemasukan, maka pemasukan dihitung dengan cara pemasukan ditambah nominal. Jika data tersebut adalah pengeluaran, maka pengeluaran akan dihitung dengan cara pengeluaran ditambah nominal. Selanjutnya, akan dicetak total pemasukan dan akan dicetak total pengeluaran. Jika pemasukannya besar dari 0, maka dihitung persentase pengeluaran, lalu cetak persentase pengeluaran. Selanjutnya yaitu definisi tampil riwayat. Akan dicetak tabel yang berisikan nomor, jenis, pengeluaran dan pemasukan, akan dicetak kategori atau sumbernya, serta nominal dan keterangannya. Lalu dipanggil lagi fungsi loading. Selanjutnya akan dilakukan looping while true yang pertama yang akan mencetak tiga menu utama, yaitu berisi registrasi, login, dan keluar aplikasi. Jika pengguna memasukkan pilihan pertama, maka akan dipanggil fungsi registrasi. Jika pengguna memasukkan pilihan kedua, maka akan dipanggil fungsi login. Jika pengguna berhasil login, maka akan dicetak login berhasil, selamat datang. Selanjutnya dilakukan looping yang kedua, yaitu akan menampilkan 10 menu utama yang berisikan tambah pemasukan, catat pengeluaran, kelola budget, monitoring budget, target tabungan, progres tabungan, analisis, riwayat, logout, dan keluar aplikasi. Jika pengguna memasukkan pilihan pertama, maka akan dipanggil fungsi tambah pemasukan. Jika pengguna memasukkan pilihan kedua, maka akan dipanggil fungsi catat pengeluaran. Jika pengguna memasukkan pilihan ketiga, maka akan dipanggil fungsi kelola budget. Jika pengguna memasukkan pilihan keempat, maka akan dipanggil fungsi monitoring budget. Jika pengguna memasukkan pilihan kelima, maka akan dipanggil fungsi target tabungan. Jika pengguna memasukkan pilihan keenam, maka akan dipanggil fungsi progres tabungan. Jika pengguna memasukkan pilihan ketujuh, maka akan dipanggil fungsi analisis. Jika pengguna memasukkan fungsi 8, maka akan dipanggil fungsi tampil riwayat. Jika pengguna memasukkan pilihan ke-9, maka looping yang kedua akan berakhir dan kembali lagi ke looping pertama yang berisikan 3 menu utama tadi, yaitu ada registrasi, login, dan keluar aplikasi. Jika pengguna memasukkan pilihan ke-10, maka program akan berakhir dan program akan mencetak terima kasih telah menggunakan budget planner. Jika pengguna tidak memasukkan pilihan dari 1 sampai 10, maka program akan mencetak pilihan tidak valid. Lalu jika pengguna ketika login atau ketika memasukkan pilihan 2, pengguna salah memasukkan username atau passwordnya, maka program akan mencetak username atau password salah. Lalu jika pengguna memasukkan pilihan ketiga pada looping pertama tadi, maka program akan mencetak selesai Jika pengguna memasukkan pilihan ketiga, maka program telah berakhir dan program akan mencetak terima kasih telah menggunakan budget planner. Jika pengguna tidak memasukkan pilihan dari 1 sampai 3, maka program akan mencetak pilihan tidak valid. Baiklah, kami akan mencoba menjalankan program budget planner kami ini. Baiklah, langsung saja kita coba run. Di menu pertama itu akan ditampilkan registrasi, login, dan keluar aplikasi. Maka pengguna akan diminta untuk menginputkan salah satu pilihannya. Jika pengguna belum memiliki akun, maka pengguna bisa memilih pilihan yang pertama untuk membuat akunnya terlebih dahulu. Di menu registrasi ini, pengguna akan diminta untuk menginputkan nama lengkap, lalu username-nya, password, dan juga konfirmasi passwordnya. Jika sudah selesai registrasi, maka pengguna bisa memilih pilihan yang kedua, yaitu login. Di menu kedua ini, pengguna juga akan diminta untuk menginputkan username yang sudah dibuat terlebih dahulu, lalu passwordnya.
Setelah login berhasil, maka akan ada 10 menu utama yang ditampilkan oleh program ini. Ada tambah pemasukan, catat pengeluaran, kelola budget, monitoring budget, target tabungan, progres tabungan, analisis, riwayat, logout, dan keluar aplikasi. Pengguna akan diminta untuk menginputkan salah satu pilihannya. Jika pengguna ingin memilih pilihan yang pertama, maka akan diminta menginputkan sumber dari tambah pemasukan. Lalu, nominalnya juga diinputkan. Setelah itu, di program ini akan ditunjukkan berapa saldo yang sudah ditambahkan sebelumnya. Jika sudah, pengguna juga bisa memilih pilihan yang kedua, yaitu catat pengeluaran. Di catat pengeluaran ini akan ada 6 kategori pilihan dari pengeluaran apa saja yang bisa dipilih. Setelah itu, pengguna akan diminta untuk menyebutkan nominalnya berapa dan juga keterangannya apa. Jika sudah, pengguna juga bisa menetapkan batas budget untuk per kategori itu di menu pilihan yang ketiga. Nah, di menu yang ketiga ini juga terdapat 6 kategori pilihan untuk kategori mana saja yang mau diberikan batas budget tertentu. Jika sudah memilih kategorinya, maka bisa ditetapkan berapa saja nominalnya. Setelah itu, untuk melihat berapa sudah terpakainya, maka bisa dipilih menu yang keempat, yaitu monitoring budget. Di monitoring budget ini akan ditampilkan tabel kategori budget terpakai dan sisanya berapa. Karena tadi sudah dimasukkan untuk kategori makan, untuk budgetnya 150.000, yang terpakai sudah yaitu 15.000 dan juga tersisa 135.000. Kamu lewat. Selanjutnya yaitu jika pengguna memasukkan pilihan kelima, yaitu ada target tabungan, pengguna bisa memasukkan target tabungannya. Setelah pengguna memasukkan target tabungannya, akan dicetak target tabungan berhasil diperbarui. Selanjutnya, jika pengguna memasukkan menu ke-6, di sini terlihat progres tabungannya. Ini adalah progres tabungan yang telah dicapai, dan garis putus-putus tersebut adalah progres tabungan yang belum dicapainya. Jadi progres tabungannya sudah sebesar 49,50% dari target tabungannya, yaitu ada sebesar 3 juta. Sedangkan saldonya sekarang yaitu masih sekitar 1.485.000. Selanjutnya yaitu jika pengguna memasukkan menu ke-7, maka di sini akan terlihat analisis total pemasukannya yaitu sebesar 7.500.000 dan total pengeluarannya sebesar 15.000. Dan persentase pengeluarannya sebesar 1%. Selanjutnya, jika pengguna memasukkan pilihan ke-8, maka di sini terlihat tabel yang berisikan jenis pemasukan dan pengeluarannya, ada kategori dan sumbernya, serta ada nominal dan keterangannya. Jika pengguna memasukkan pilihan ke-9, maka program akan berakhir dari 10 menu utama tadi dan akan kembali ke 3 menu utama, yaitu ada registrasi, login, dan keluar aplikasi. Jika pengguna telah selesai menggunakan program budget planner tersebut, pengguna bisa memasukkan pilihan ketiga, itu untuk keluar aplikasi, dan bakal cetak terima kasih telah menggunakan budget planner ini. Jadi sekian presentasi atau demonstrasi dari project budget planner kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan dari program kami. Dan juga besar harapan kami untuk dapat membantu orang-orang yang ingin mengatur keuangannya dengan lebih baik lagi.
Baik, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.